Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Info Anime Update. Bisa dibilang sih, Jujutsu Kaisen Season 2 episode 7 masih sama seperti episode 6 sebelumnya, yaitu masih slow life. Masih banyak para karakternya yang pada santai, walau situasi Halloween di Shibuya lagi tegang dikit. Tapi seperti biasanya, walau episodenya terbilang santai, namun masih adalah beberapa hal yang cukup menarik buat dibahas. Apakah itu? Berikut adalah pembahasannya. Pertama, pertarungan Mekamaru yang ternyata hanyalah bagian dari rencana Mahito dan Geto. Di minggu kemarin, sebenarnya pertarungan Mekamaru versus Mahito emang udah terjadi, tapi nggak terlalu Mimin perhatiin. Dikarenakan pertempurannya sendiri masih belum bisa dikatakan bertarung, karena hanya Mekamaru doang yang nyerang. Sedangkan si Mahito malah lari-larian. Tapi berhubung pertarungannya udah mencapai akhir, jadi akan sangat menarik jika Mimin bahas detail-detail kecilnya dalam pertarungan ini. Oke, pertama kita mulai dari serangan Mekamaru. Entah kenapa di sini mau berapa kali pun Mekamaru nyerang, entah itu versi pengisi daya 2 tahun yang diberi nama Miracle Cannon atau pengisi daya 5 tahun yang diberi nama Pigeon Viola. Walau kekuatan yang dihasilkan kedua serangan ini emang punya daya ledakan yang luar biasa, tapi hasilnya malah selalu gagal dikarenakan Mahito terlalu lincah. Dan malahan serangan bertipe kejutan seperti menembakkan energi kutukan dan memberi pukulan malah terbilang cukup efektif untuk membuat Mahito tumbang. Ya, walau sebentar sih. Lalu kedua, yang bener-bener cukup buat Mimin tertarik nih, Mahito dapat berubah bentuk jadi apapun. Wah, ini loh kutukan yang hampir aja Mimin kira manusia, cuma karena bentuknya doang yang mirip. Taunya, walau punya kemampuan simple, yaitu ngerubah dan berubah doang, tapi ternyata tubuh Mahito nggak hanya bisa berubah di sebagian tubuhnya doang, tapi di seluruh anggota tubuhnya juga dapat ia manipulasi sesuka hati. Bisa kita lihat ketika Mekamaru menggunakan serangan lock target, Mahito dengan leluasa dapat berubah bentuk jadi hewan apapun, seperti elang, tikus, kucing, kelinci, orangutan, dan kelelawar. Tapi pastinya nggak hanya terbatas di hewan itu doang. Dan yang lebih penting lagi nih, dengan dia yang dapat berubah kayak gini, Mahito bener-bener makin susah buat dimurniin. Karena kalau dia bertemu orang kuat dan berfokus ngegunain kemampuannya itu buat lari doang, pastinya jaminan dia buat kabur itu udah pasti 100%. Ditambah tubuhnya pun juga bisa berubah jadi senjata tajam, yang menandakan kalau dia juga dapat bertarung dari jarak yang dekat. Dan terakhir, Mekamaru atau Kokichimuta yang diprank Mahito. Di pertarungan terakhir, ketika Kokichimuta hendak melakukan serangan terakhir pada Mahito, dia dengan percaya diri kalau serangannya ini bakal nentuin kemenangannya. Tapi yang gak Muta sadari sedari awal, ternyata Mahito juga ngeluarin jurus andalannya. Alhasil, karena enggak nyangka, Mahito juga ngeluarin jurusnya, robot Mekamaru pun akhirnya tumbang dan kehabisan energinya. Tapi itu hanyalah pengalihan yang Muta buat. Dan ketika Mahito lengah, Muta dengan tiba-tiba nyerang Mahito dengan jurus tersembunyinya, hingga akhirnya membuat Mahito akhirnya meledak. Tapi lagi-lagi, ini pun juga merupakan rencana Mahito, yang kali ini ingin membuat Muta lengah. Di saat Muta girang karena telah merasa menang, dan bersiap untuk mengalahkan bos terakhirnya, yaitu Geto, taunya Mahito di belakang, nyerang Muta dengan memanipulasi tubuhnya jadi mesin boran. Dan pertarungan ini diakhiri dengan Mekamaru yang hancur dan Kokichimuta yang mati. Oke, di sini kita bilas sedikit rencana Geto dan Mahito. Jadi, sedari awal ketika Geto dan Mahito datang ke tubuh asli Mekamaru, ternyata alasan kenapa Geto mengatakan pada Mahito untuk tidak main-main ketika menyembuhkan tubuh Kokichimuta. Ternyata alasan sebenarnya emang bukan buat nyembuhin Muta, melainkan sengaja disembuhkan buat bertarung sama Mahito, demi memancing dan membuat Muta ngegunain jurus rahasianya, yaitu domain sederhana. Geto sendiri mengatakan, kalau domain sederhana milik Muta ini bahkan bisa sampai nyerang Gojo Satoru. Jadi kesimpulannya, pertarungan ini terjadi emang udah Geto rencanain sedemikian rupa.
Dan tujuan utamanya yaitu untuk mengambil kekuatan domain milik Kokichimuta dan membuat teror di festival Halloween di Shibuya. Mungkin begitu kali ya. Tapi di balik itu semua, Mimin cukup kagum banget sama Geto yang dapat nyusun rencana hebat begini dengan sangat terperinci. Wah, lagi-lagi drama percintaan. Sebenarnya di episode 6 kemarin, Mimin lumayan curiga kalau Kokichimuta ada rasa sama Miwa. Pertama, apa gitu alasan Muta yang notabene seorang mata-mata kiriman Geto memilih untuk memberontak pada Geto dan mencoba menghubungi Gojo, meminta Gojo melindunginya dan menceritakan semua rencana penyerangan Shibuya. Sebenarnya apa gitu penyebab dia memberontak? Kalau emang nggak ada sesuatu yang membuat dia berubah pikiran selain karena cinta. Dan kalau kalian merhatiin, ketika pertarungan Muta versus Mahito terjadi, walau pikiran Muta fokus ke pertarungan, tapi sebenarnya fokusnya itu juga terjadi kepada satu orang, yaitu Miwa. Dalam pertarungan apapun, Muta selalu keinget Miwa. Bahkan saat pakai domain sederhananya pun, yang tergambar adalah sosok Miwa yang lagi ngayunin pedang dan bersiap untuk menyerang. Setelah sejauh ini, gak mungkin banget kan sosok Miwa selalu ada di benak Muta itu bukan karena cinta. Maksudnya, kalau dia emang gak ada rasa sama Miwa, kenapa mesti sosok Miwa yang muncul di benaknya? Kenapa gak semua temannya aja yang muncul di dalam pikirannya? Dan hal ini terkonfirmasi benar adanya ketika Miwa mengatakan kalau dulu Mekamaru adalah sosok yang dingin lah, kayak susah buat dideketin. Tapi dengan usaha yang Miwa lakukan, Mekamaru akhirnya perlahan bisa membuka hatinya untuk orang lain. Jangan-jangan inilah penyebab kenapa Mekamaru jatuh cinta pada Miwa. Dan ngomong-ngomong soal Miwa, Miwa tuh sebenarnya adalah orang yang sangat-sangat mengagumi sosok Gojo Satoru. Bahkan bisa dikatakan walau dia sosok yang dingin di depan pada Gojo, tapi sebenarnya dia adalah orang yang memendam perasaan padanya. Hingga bisa dikatakan Miwa punya rasa pada Gojo. Dan sebaliknya, tipe cewek kesukaan Gojo pun sebenarnya yaitu si Miwa ini sendiri. Waduh, kalau gini mah bisa-bisa Kokichimuta kena NTR. Udah mencoba yang terbaik ke jalan yang benar demi dia dengan berhenti jadi mata-mata musuh. Taunya hatinya si Miwa udah milik orang lain. Nyesek nggak tuh? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!